Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama tentunya puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas rutin sebagaimana biasanya. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa kita umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Muklis SHMA selaku dosen pembimbing mata kuliah hukum dan kebijakan publik. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya coba mempresentasikan tentang tugas pertengahan semester dengan judul Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu sebagai lembaga publik. Sebagai latar belakang bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 28F, yang disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, untuk menjamin hak setiap warga negara mendapatkan informasi, kemudian pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang keterbukaan informasi publik. Keberadaan undang-undang tersebut memiliki arti yang sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan atau proporsional, dan cara sederhana, pengecualian bersifat ketat dan terbatas, serta kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk kepentingan masyarakat luas. Ruang lingkup badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari anggaran pendapatan belanja negara ataupun APBN, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun APBD. Kemudian lembaga tersebut juga mencakup organisasi non-pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN ataupun APBD, sumbangan masyarakat, dan atau dari luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, diharapkan akan terciptanya pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Kemudian, yang menjadi identifikasi masalah pada tugas ini, yang pertama, kita ketahui bahwa Bawaslu sebagai lembaga publik yang fokus pada pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, tentunya berkewajiban untuk membuka informasi secara luas kepada publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Identifikasi masalahnya, apa yang dimaksud dengan informasi publik dan klasifikasi jenis informasi publik yang dikuasai oleh Bawaslu. Kemudian bagaimana Bawaslu mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Jadi dalam kesempatan ini ada dua identifikasi masalahnya, seperti yang saya sebutkan barusan. Kemudian klasifikasi informasi publik secara umum itu terbagi ke dalam 4 jenis informasi. Itu yang pertama, ada informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang tidak dibenarkan ataupun dilarang untuk dibuka kepada publik secara luas. Namun untuk informasi dikecualikan ini baru bisa dia ditetapkan ataupun digolongkan ke dalam informasi yang dikecualikan setelah dilakukan uji konsekuensi oleh lembaga terkait. Kemudian ada informasi setiap saat, yaitu informasi yang wajib disediakan oleh lembaga publik setiap saatnya, yang seperti daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya. Kemudian hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, kemudian seluruh dokumen kebijakan yang ada kemudian rencana kerja dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada informasi berkala, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh lembaga publik paling sedikit 6 bulan sekali ataupun per semester. Informasi ini meliputi informasi yang berkaitan dengan badan publik. Yang kedua, informasi yang mengenai kegiatan dan kinerja badan publik, dan informasi yang mengenai laporan keuangan dan atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir itu adalah informasi serta-merta, yang itu informasi yang diumumkan secara serta-merta. Informasi ini meliputi suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang disampaikan secara mudah, yang dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Ini klasifikasi informasi secara umum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian pembahasan. 1. Pengertian informasi publik. Informasi publik adalah informasi ataupun keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Penjelasan ini dapat dilihat juga pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian, apa yang maksud dengan informasi publik? Nah, kalau sebelumnya kita menyampaikan tentang bagaimana apa yang maksud dengan informasi, kemudian baru kita masuk informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ini juga sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian, menjadi pertanyaan kedua, bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu? Untuk menindaklanjuti perintah daripada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang pertama Bawaslu melahirkan produk hukum, yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Nah, dengan lahirnya produk Perbawaslu 10 tahun 2019 ini, secara umum Bawaslu akan melakukan implementasi dan prosedur keterbukaan informasi publik di jajaran Bawaslu, mulai daripada Bawaslu tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua, membentuk struktur tim keterbukaan informasi publik ataupun pejabat pelayanan informasi dan data. Nah, secara umum struktur daripada tim Komisi Informasi Keterbukaan Informasi Publik yang terdapat di Bawaslu itu yang pertama ada pembina yang bertugas untuk menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Yang selanjutnya ada tim pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat pengelola informasi dan data mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan. Kemudian uji konsekuensi, konsekuensi ini dimasukkan untuk menetapkan data yang dikecualikan. Kemudian memberi tanggapan atas keberatan, kemudian menyusun DIP ataupun daftar informasi publik, dan menyelesaikan ataupun menangani ataupun menghadiri dalam proses sengketa informasi antara pemohon dan Bawaslu. Kemudian ada atasan PPID, yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik dan memberikan tanggapan atas keberatan. Selanjutnya itu ada PPID, adapun pejabat pelayanan informasi dan data, itu pertama bertugas untuk mengkoordinasi, menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, kemudian memutuskan suatu informasi dapat diakses ataupun tidak oleh masyarakat berdasarkan pengujian konsekuensi. Kemudian mengumumkan dan atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan. Kemudian menetapkan dan memutakhirkan daftar informasi publik, kemudian melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan. Kemudian mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik. Nah, ini sistem informasi ini bisa berbentuk website ataupun sistem informasi dalam bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempermudah akses keterbukaan informasi publik oleh masyarakat secara luas. Kemudian tugas berikutnya dari PPID adalah melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik dan membuat laporan layanan informasi publik. Nah, kemudian setelah adanya PP juga adanya petugas pelayanan informasi atau petugas yang bertugas melakukan pelayanan informasi secara rutin. Yang memiliki tugas pokok yang pertama melayani permohonan informasi publik oleh masyarakat, kemudian membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek ataupun materi, ataupun informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi publik. Nah, kemudian jenis-jenis informasi yang dikuasai oleh Bawaslu tidak jauh berbeda dengan klasifikasi informasi publik sebagaimana yang diatur ataupun yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dalam Perbawaslu nomor juga disebutkan bahwa jenis informasi publik yang dikuasai oleh Bawaslu juga terdapat 4. Nah, itu informasi yang dikecualikan, informasi yang tersedia sesaat, informasi yang bukan secara berkala, serta informasi yang diumumkan secara serta-merta. Nah, semakin ke kanan, semakin berdampak pada kehidupan publik. Artinya, informasi
eh, semakin ke arah kanan itu yaitu informasi setiap saat, kemudian informasi berkala dan informasi serta merta, maka secara garis besar semakin ke kanan sebagai grafik semakin berdampak pada kehidupan publik. Nah, apa yang maksud dengan informasi publik yang dikuasai oleh Bawaslu? Maka yang pertama adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu dan atau pemilihan, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Jadi sesuai dengan tupoksinya, Bawaslu sebagai lembaga yang konsentrasinya khusus pada bidang pengawasan pemilu, maka informasi publik yang terdapat ataupun yang dikuasai oleh Bawaslu tentunya informasi yang berkaitan dengan kepemiluan dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang pertama, informasi serta-merta. Informasi serta-merta merupakan informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak, ketertiban umum, dan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penindakan dugaan pelanggaran pemilu dan atau pemilihan. Nah, jadi informasi serta-merta ini adalah informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak, kemudian ketertiban umum, dan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penindakan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan apabila tidak diumumkan. Nah, informasi tersebut merupakan informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi, misalnya sebagai akibat adanya putusan hukum dari lembaga yang berwenang mengenai hak seseorang untuk dipilih dan atau memilih atau hak lainnya. Ini jenis-jenis informasi serta-merta yang dikuasai oleh Bawaslu secara umum. Kemudian berikutnya, putusan mengenai pembatalan peserta pemilu dan atau pemilihan. Nah, ini juga merupakan bagian informasi serta-merta yang wajib diumumkan oleh Bawaslu kepada publik. Karena apabila putusan ini yang berkaitan dengan pembatalan peserta pemilu tidak diumumkan, maka dikhawatirkan juga publik akan salah menilai ataupun salah dalam memberikan pilihan nantinya. Ataupun publik juga akan berpotensi salah memberikan hak suaranya, sehingga hak suara yang diberikan itu tidak bernilai. Nah, kemudian putusan mengenai pelanggaran administrasi pemilu dan pemilihan ini juga sama dengan putusan mengenai pembatalan. Jadi putusan mengenai pelanggaran administrasi pemilu juga harus diumumkan secara serta-merta kepada publik sehingga pelanggaran administrasi yang ditangani oleh Bawaslu itu jelas hasilnya bagaimana. Apakah terpenuhi syarat sebagai pelanggaran administrasi ataupun tidak. Apabila memenuhi syarat, maka jelas bagaimana putusannya. Dengan kata lain, putusan ini diumumkan agar berkepastian hukum yang juga nantinya akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian putusan menilai penyelesaian sengketa proses pemilu ataupun pemilihan. Ini biasanya putusan sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini peserta dengan KIP khususnya akibat lahirnya putusan dari KIP, baik berupa berita acara pleno, surat putusan, dan lain-lain. Kemudian juga sengketa antar peserta pemilu ataupun sengketa terjadi antar peserta dengan peserta. Kemudian putusan mengenai dengan pembatalan peserta pemilu dan atau pemilihan lainnya.
Kemudian secara garis besar dapat dipahami bahwa informasi serta-merta ini harus diumumkan, yang apabila tidak diumumkan maka dikhawatirkan akan dapat mengganggu ketertiban umum, mengancam hajat hidup orang banyak, kemudian juga terhambatnya pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penindakan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Ini secara umum. Kemudian berikutnya ada informasi berkala, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima secara rutin, teratur, dan diumumkan paling lambat 1 kali dalam setahun. Ini kalau dari turunannya dari peraturan Bawaslu, tapi kalau di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu minimal 6 bulan sekali. Nah, informasi berkala ini meliputi program dan jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, penindakan dugaan pelanggaran, serta peserta pemilu. Kemudian hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Kemudian hasil pencegahan, pengawasan, penindakan dugaan pelanggaran pemilu, serta pihak sengketa. Kemudian prosedur dan sarana partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Kemudian putusan mengenai dengan adanya pembatalan peserta pemilu. Nah, ini secara garis besar ruang lingkup informasi berkala yang dikuasai oleh pemilu, oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum ataupun Bawaslu, baik di tingkat Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota, yang harus diumumkan setidak-tidaknya setahun sekali. Apabila diumumkan lebih daripada sekali itu, maka itu lebih baik. Selanjutnya, informasi setiap saat, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kota yang diberikan kepada pemohon berdasarkan permintaan. Jadi informasi setiap saat ini, informasi yang dikelola oleh Bawaslu ataupun informasi yang terdapat pada Bawaslu namun baru dapat diberikan berdasarkan adanya permohonan pemohon daripada masyarakat, baik secara personal, secara berkelompok, ataupun permintaan. Informasi setiap saat ini meliputi daftar seluruh informasi mengenai kelembagaan dan pemilu dan atau pemilihan. Kemudian produk hukum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, beserta pertimbangan dan dokumen pendukungnya. Kemudian data perbendaharaan ataupun inventaris barang milik negara yang terdapat di sekretariat ataupun di Sekretaris Jenderal Bawaslu. Kemudian informasi dan kebijakan yang disampaikan ketua dan atau anggota Bawaslu dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Kemudian standar prosedur kerja pegawai di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Kemudian yang terakhir, informasi yang dikecualikan, yaitu informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang Kepatutan dan Kepentingan Umum yang didasarkan pada pengujian konsekuensi, penetapan pengecualian dilakukan oleh Bawaslu RI. Nah, informasi dikecualikan ini meliputi informasi publik yang apabila dibuka dapat mengganggu proses pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa, baik pada pemilu maupun pada pemilihan. Kemudian informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap identitas informan, pelapor, dan atau saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran. Ini khusus dalam
konteks penanganan pelanggaran, maka setiap identitas daripada pihak yang memberikan informasi ataupun petunjuk berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran ataupun identitas daripada pelapor ataupun identitas daripada saksi yang mempunyai ada dugaan pelanggaran, maka ini tidak boleh diumumkan kepada publik ataupun diberikan kepada publik, ya. Kemudian informasi publik yang adalah dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pengawas pemilu, informan, pelapor, ataupun saksi. Jadi ini juga tidak dapat diungkap ataupun dibuka kepada publik apabila informasi tersebut dianggap membahayakan keselamatan dan keamanan daripada pengawas pemilu. Kemudian informasi publik yang boleh dibuka dapat mengungkap rahasia jabatan dan naskah dinas Bawaslu, provinsi, dan yang sifatnya dirahasiakan. Jadi informasi yang dikecualikan ini adalah informasi yang tidak dapat diberikan ataupun dapat diungkap ataupun diumumkan kepada publik secara umum berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Nah, sampai saat ini secara garis besar kalau di Bawaslu RI itu terdapat 67 jenis informasi yang dikecualikan yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Nah, itu seperti formulir model A penerimaan laporan, formulir model temuan, tanda bukti penerimaan laporan, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh informasi yang sifatnya dikecualikan, tidak dapat diberikan kepada publik. Jadi formulir penerimaan laporan ini menjadi rahasia karena di dalam formulir penerimaan laporan tersebut di sana juga akan terdapat nama pelapor, artinya siapa yang melaporkan, kemudian juga tersebut data tentang siapa yang melakukan dugaan pelanggaran, kemudian juga data saksi, ya, kemudian daftar alat bukti ataupun barang bukti, kemudian ada kronologis kejadian dan lain-lain. Ini juga menjadi rahasia. Karena kenapa? Kalau ini diungkap kepada publik, maka pelapor tersebut bisa jadi akan terancam keselamatannya. Ataupun apabila informasi tersebut diungkap kepada publik, maka akan menghambat proses penanganan pelanggaran lebih lanjut oleh Bawaslu. Sehingga formulir model penerimaan laporan ini dimasukkan ke dalam data yang dikecualikan. Begitu juga dengan temuan. Nah, di sini yang menjadi perbedaan laporan dengan temuan sebenarnya hanya pada konteks siapa yang menemukan. Nah, kalau yang menemukannya itu adalah pengawas pemilu, maka disebut dengan temuan. Artinya temuan ini adalah dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas pemilu berdasarkan hasil pengawasan aktif yang dilakukan. Kemudian kalau laporan adalah dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat. Jadi perbedaannya hanya pada tatanan siapa yang melaporkan dan siapa yang menemukan. Kalau yang masyarakat maka sebenarnya laporan, kalau ditemukan oleh pengawas pemilu jadinya temuan. Kemudian tanda terima bukti penerimaan laporan dan seterusnya. Kemudian juga ada undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi ini adalah undangan yang dikirimkan kepada saksi ataupun ahli, baik dalam proses penyelesaian sengketa maupun dalam konteks pelanggaran untuk kepentingan penyelesaian penanganan pelanggaran, temuan ataupun penyelesaian sengketa dan seterusnya. Itu kalau kita lihat tuh ada 67, namun di sini hanya saya tampilkan contoh-contohnya saja. Untuk lebih lanjut, informasi yang dikecualikan ini juga terdapat pada website
PPID Bawaslu maupun PPID Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian selanjutnya, bagaimana pengelolaan informasi publik yang terdapat di Badan Pengawas Pemilihan Umum, baik di tingkat provinsi RI, provinsi maupun di kabupaten kota. Yang pertama, wajib didokumentasikan. Jadi informasi publik yang ada di Bawaslu itu wajib didokumentasikan. Baik secara didokumentasi secara hard copy maupun secara soft copy ataupun di data yang disimpan ataupun didokumentasi dalam bentuk data digital ataupun data yang hasil konversi dari data hard copy ke dalam soft copy. Jadi setiap subbagian wajib mendokumentasikan seluruh dokumen di bawah penguasaannya. Jadi di Bawaslu ini, misalnya di Bawaslu Kabupaten itu ada 3 divisi, 3 bidang, misalnya divisi hukum, pelanggaran kita, kemudian divisi SDM dan organisasi, kemudian ada divisi pencegahan humas dan hubal. Jadi setiap divisi-divisi ini mereka memiliki data ataupun dokumen sesuai dengan divisi masing-masing. Jadi setiap divisi ini wajib mendokumentasikan informasi yang terdapat di bawah naungannya ataupun di bawah divisi masing-masing divisi. Kemudian informasi tersebut dilakukan pemindaian ataupun diubah dalam bentuk soft copy sehingga menjadi bentuk data digital. Nah, jadi pendokumentasian dilakukan dengan memindai dokumen dari bentuk tercetak menjadi bentuk digital. Nah, ini bisa berdasarkan scan ataupun dengan alat khusus ataupun dengan menggunakan handphone ataupun HP dengan aplikasi bantuan yang terdapat di Play Store ataupun lain-lain. Ini banyak aplikasi pemindai yang dapat dilakukan. Kemudian hasil pemindaian tersebut wajib disampaikan kepada pejabat pengelola informasi dan data paling lambat 5 hari setelah dokumen dibuat ataupun disahkan. Kemudian selanjutnya PPID itu menyimpan pilihan dokumen dan melakukan update ke daftar informasi publik. Nah, jadi di sini PPID akan berdasarkan data yang telah diterima melakukan perubahan ataupun mengupdate daftar informasi publik. Kemudian selanjutnya PPID itu mempublikasikan informasi yang sifatnya terbuka di website yang sudah tersedia. Jadi seluruh informasi yang sudah disimpan oleh PPID itu akan dipublikasikan di website secara teratur dan tertib, kecuali informasi yang dikecualikan. Jadi kalau informasi yang dikecualikan ini dia tidak akan dibuka kepada publik karena berdasarkan ketentuan informasi ini memang tidak dibenarkan untuk dipublish kepada publik. Nah, jadi pada prinsipnya Bawaslu wajib menyusun daftar informasi publik. Ya, ini catatan-catatan yang berisi keterangan-keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang di bawah penguasaan badan publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Nah, jadi beginilah ada 5 tahapan secara garis besar yang dilakukan oleh Bawaslu, adapun 5 tahapan ataupun 5 langkah yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka melakukan pengelolaan terhadap informasi publik. Kemudian, bagaimana prinsip pelayanan? Prinsip pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Bawaslu itu yang pertama, kewajiban menyajikan dan melayani pemohon informasi. Jadi Bawaslu sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang pengelolaan informasi publik, itu Bawaslu memiliki kewajiban dan wajib menyajikan dan melayani setiap pemohon informasi. Jadi Bawaslu tidak boleh abai, tidak boleh menolak, ataupun tidak boleh tidak melayani pemohon informasi. Jadi Bawaslu harus melakukannya. Kemudian mempermudah dan mempercepat hak publik atas akses informasi. Jadi Bawaslu ketika
ada publik, adapun ada masyarakat yang melakukan adapun ya meminta ataupun memohon informasi kepada publik, maka Bawaslu harus mempermudah dan mempercepat prosesnya. Tidak boleh menghambat ataupun tidak melayani. Kemudian semua pemohon wajib dilayani. Jadi semua pemohon harus dilayani dan wajib dilayani. Nah, jadi tidak boleh tidak dilayani. Nah, apakah nanti informasi yang dimohon tersebut dapat diberikan ataupun tidak, itu nanti akan dikaji lebih lanjut. Nah, tapi pada tahap awal memang semua pemohon itu wajib dilayani. Kemudian wajib menyajikan informasi yang mudah diakses dan dipahami. Jadi Bawaslu juga wajib menyajikan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh publik. Kemudian yang kedua, bagaimana kewajiban Bawaslu dalam mengimplementasi keterbukaan informasi publik. Nah, ini sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu tentang pengelolaan informasi publik. Yang pertama, membentuk tim keterbukaan informasi publik ataupun PPID, kemudian selanjutnya merupakan prosedur operasional standar, kemudian membangun dan mengembangkan sistem, kemudian menetapkan dan memutahkan daftar informasi publik secara berkala, kemudian melakukan pelayanan informasi, kemudian menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan keterbukaan informasi publik, kemudian menganggarkan pembiayaan yang memadai bagi pelayanan informasi publik, dan yang terakhir membuat laporan layanan secara rutin setiap sebulan sekali. Ini format daftar informasi publik itu yang harus dilakukan ataupun diupdate secara berkala oleh PPID. Ini sederhana. Itu yang pertama, ada nomor, ada kemudian ringkasan isi informasi, adapun kemudian ada pejabat, adapun unit, ataupun sarker yang menguasai informasi. Jadi siapa yang menguasai informasi tersebut. Kemudian penanggung jawab pembuatan dan penerbitan informasi, kemudian waktu dan tempat pembuatan informasi, kemudian bentuk informasi yang tersedia, baik apakah itu dalam bentuk soft copy atau ada hard copy atau terdapat kedua-duanya. Kemudian jangka waktu penyimpanan ataupun retensi arsip ini sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang retensi arsip. Jadi nanti juga akan dinilai apakah informasi tersebut memiliki retensi yang lama ataupun tidak. Selanjutnya, pelayanan informasi. Jadi dalam pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Bawaslu, itu Bawaslu setidak-tidaknya ada 12 item. Yang pertama adanya meja ataupun informasi pelayanan. Jadi kalau di kantor Bawaslu itu ada ruang khusus ataupun ada sarana khusus yang disediakan baik berupa meja dan informasi tentang pelayanan daftar informasi publik. Kemudian adanya formulir permintaan informasi publik. Jadi formulir ini akan diberikan ataupun akan diisi oleh setiap permintaan informasi publik oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya adanya formulir pengajuan keberatan. Jadi formulir pengajuan keberatan ini apabila misalnya masyarakat merasa keberatan terhadap informasi yang tidak diberikan oleh Bawaslu, seperti mengajukan pengajuan keberatan terhadap akibat tidak diberikannya informasi yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan oleh Bawaslu. Kemudian formulir pemberitahuan tertulis, kemudian tanda terima permohonan, penolakan permohonan ini apabila memang ditolak terhadap informasi yang diminta, Bawaslu juga akan mengeluarkan formulir penolakan permohonan. Kemudian adanya buku registrasi, maklumat pelayanan, prosedur dan hak pemohon, petugas pelayanan, jadwal pelayanan, dan pernyataan pelayanan gratis. Jadi secara garis besar dalam konteks pelayanan informasi publik ada 12 tahap ataupun bukan 12 tahap, 12 jenis yang disediakan. Selanjutnya dalam konteks pelayanan informasi publik tentunya terbagi dua. Tadi
di luar tahapan pemilu dan di tahapan pemilu. Jadi kalau di luar tahapan pemilu, petugas pelayanan mempunyai maksimal 10 hari kerja untuk memberikan respon atas permohonan informasi publik oleh masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Jadi kalau di luar tahapan pemilu itu, Bawaslu memiliki waktu maksimal 10 hari untuk melayani ataupun memberikan respon atas permohonan informasi. Kemudian petugas pelayanan mempunyai tambahan 7 hari untuk menghimpun informasi. Jadi setelah 10 hari pertama, jika memang dibutuhkan bahwa petugas pelayanan dapat melakukan perpanjangan waktu selama 7 hari kerja. Nah, tapi jika memang dirasa di 10 hari pertama sudah memenuhi, maka 7 hari ini tidak wajib untuk ditambah. Kemudian pemohon mempunyai waktu 30 hari kerja untuk menunjukkan keberatan terhadap kepada badan publik dari sejak diperolehnya informasi. Jadi apabila misalnya Bawaslu tidak dapat memberikan data ataupun informasi yang dimohonkan oleh pemohon ataupun baik oleh masyarakat secara individual ataupun secara personal, secara kelompok, maka pemohon juga memiliki waktu 30 hari kerja, yaitu 33 jam untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Bawaslu. Jadi mendapat mengajukan kembali selama dalam waktu jangka 30 hari tentang keberatannya. Kemudian atasan PPD wajib menjawab keberatan 30 hari kepada pemohon informasi. Jadi nanti berdasarkan surat keberatan daripada pemohon, nanti atasan PPID akan menjawab surat tersebut ataupun formulir keberatan daripada pemohon dalam waktu juga 30 hari. Itu kalau di luar tahapan pemilu. Kemudian bagaimana kalau dalam tahapan pemilu? Ketika tahapan pemilu berlangsung, maka dalam hal pelayanan informasi publik, petugas pelayanan maksimal mempunyai waktu 3 hari kerja. Jadi tidak lama kalau dalam pemilu. Jadi 30 hari kerja, petugas pelayanan sudah harus memberikan respon terhadap permohonan informasi. Kemudian apabila dibutuhkan durasi waktu lebih lama, maka petugas pelayanan hanya dapat menambah waktu 2 hari, sehingga total waktu yang dibutuhkan paling lama oleh petugas pelayanan informasi publik di Bawaslu itu maksimal 5 hari kerja. Tapi ini 2 hari tambahan ini juga tidak wajib apabila memang di 3 hari pertama dirasa sudah dapat memberikan responnya. Kemudian pemohon tetap mempunyai 30 hari untuk mengajukan keberatan apabila informasi yang dimohonnya itu ditolak oleh Bawaslu atau oleh petugas pelayanan PPD di Bawaslu. Kemudian yang selanjutnya, terhadap surat keberatan daripada pemohon, atasan PPD akan menjawab paling lama 3 hari kerja. Jadi selama setelah diterimanya permohonan keberatan daripada pemohon, maka atasan PPD akan menjawab paling lama 3 hari kerja. Kemudian apa alasan-alasan keberatan? Ya? Jadi ketika informasi yang dimohonkan kepada Bawaslu itu tidak dapat diterima, maka alasan-alasan keberatan yang dapat diajukan oleh pemohon adalah adanya penolakan atas informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila pemohon merasa keberatan terhadap permohonan informasi yang tidak dapat diberikan karena informasi tersebut termasuk data pengecualian, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bawaslu. Kemudian tidak disediakannya informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Jadi apabila pemohon
mengetahui bahwa adanya informasi yang seharusnya wajib diumumkan tapi tidak diumumkan, maka pemohon publik juga dapat mengajukan keberatan kepada Bawaslu. Jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala ini ya setidaknya dalam jangka setahun sekali ataupun 6 bulan sekali ya. Informasi ini harus diumumkan seperti laporan kegiatan, laporan akhir lembaga dan lain-lain. Ini harus diumumkan paling tidak dalam jangka waktu setahun sekali diumumkan di website. Kemudian informasi publik, permintaan informasi yang tidak ditanggapi. Nah, jadi ketika pemohon mengetahui bahwa adanya informasi yang tidak ditanggapi oleh Bawaslu, maka pemohon juga dapat melakukan keberatan. Kemudian informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan, artinya data yang diberikan oleh Bawaslu tidak sesuai dengan permintaan oleh si pemohon, maka pemohon juga dapat melakukan keberatan. Dan yang terakhir adalah penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, artinya misalnya di luar tahapan pemilu, jadi ketika terdapat tahapan pemilu, maka yang seharusnya petugas pelayanan informasi publik ini yang terdapat di Bawaslu harus memberikan ataupun merespon informasi yang diajukan oleh pemohon dalam jangka 10 hari kerja pertama dan dapat ditambah 7 hari, artinya terdapat 17 hari. Apabila dalam 17 hari, maksimal 17 hari, informasi yang dimohon oleh pemohon belum dapat ada respon, maka dapat diajukan keberatan. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan secara garis besar tentang implementasi keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu sebagai lembaga publik. Nanti untuk untuk lebih jelasnya berkaitan dengan jenis dan informasi publik yang dikuasai oleh Bawaslu dapat dilihat di website Bawaslu secara berjenjang. Kalau untuk Bawaslu RI itu dapat dilihat di PPID Bawaslu. Ya. Ini dapat diakses di website PPID Bawaslu secara langsung. PPID. Ya, alamat PPID Bawaslu beralamat di PPID bawaslu.go.id. Nah, ini untuk Bawaslu RI. Ini dia. Ya. Kemudian kalau di tingkat kabupaten kota, misalnya khusus untuk Kabupaten Birun, itu juga dapat diakses. Ini PPID Bawaslu Birun. Tingkat kabupaten itu dapat diakses di alamat PPID Birun bawaslu.go.id. Jadi inilah alamat-alamat PPID ataupun pejabat
pelayanan informasi dan data yang dapat di Bawaslu dapat diakses. Lebih lanjut di sana nanti akan terlihat jenis data-data yang dikuasai oleh Bawaslu. Dan data-data tersebut juga akan terus diupdate secara berkala. Pada website tersebut juga terdapat bagaimana prosedur untuk pelayanan informasi publik dan hak publik terhadap terhadap informasi yang dikuasai oleh Bawaslu. Kemudian juga ada prosedur pengajuan keberatan, prosedur permohonan sengketa informasi dan lain-lain. Nah, tentunya Bawaslu sebagai lembaga publik selain melakukan layanan informasi publik dalam bentuk online 24 jam, kemudian juga pelayanan informasi data dan informasi di Bawaslu juga dapat dilakukan secara offline. Kalau secara offline itu pemohon dapat mendatangi langsung setiap alamat kantor Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI maupun Bawaslu Kabupaten Kota di setiap kabupaten kota di Indonesia. Mungkin ini saja dapat saya presentasikan secara ringkas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi, untuk lebih lanjut berkaitan dengan pelayanan informasi publik oleh Bawaslu, khusus untuk jenis dan data dari setiap klasifikasi data informasi publik dapat diakses pada website yang sudah saya tampilkan pada halaman muncul di layar. Sekali lagi saya mohon maaf lebih dan kurang lebih saya mohon maaf. Terakhir, billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.